Dan kalau belajar dari kasus ini, dugaan saya bukan polisi nggak bisa, tapi nggak mau. Cara berpikirnya politik, bukan cara berpikirnya aparat penegak hukum. Coba Anda bayangkan tuh, polisi bergerak setelah ada perintah dari presiden dan itu disampaikan oleh Kapolri. Tapi langkah tentara yang juga melakukan penyelidikan lalu menetapkan tersangka juga nggak benar juga. Coba kita cek 1,5 tahun lebih Presiden Prabowo berkuasa, berapa kali beliau berbicara dua tema. Satu, jaminan kebebasan berpendapat, dan yang kedua adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia bila Anda bandingkan dengan ante-ante asing, dan yang kedua adalah MBG. Kita akan dapat rumusan. Bahkan boleh jadi Presiden berbicara tentang jaminan hak asasi manusia dan juga jaminan kebebasan berpendapat itu nggak lebih dari hitungan jari. Sementara beliau berpidato tentang ante-ante asing, pengamat, lalu juga berbicara tentang MBG sudah puluhan kali. Artinya Presiden Prabowo nggak punya sensitivitas pada dua isu ini. Sebelum ada pengumuman lah ya dari pihak tentara bahwa mereka sudah menangkap 4 orang dan sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Saat itu kita sudah menyampaikan melalui analisa yang tentu kita bukan analisa profesional gitu. Justru menurut kita karena bukan profesional itulah kita merasa bahwa dengan banyak ya alat yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyimpulkan peristiwa ini, kita menyebut ini sebenarnya 3 hari bagi polisi pun sudah selesai gitu. Nah, jadi kalau polisi mau serius, kasus ini 3 hari juga udah keungkap. Saya membandingkannya misalnya dengan bagaimana polisi bisa menangkap lebih dari 1.000 orang hanya hitungan jam pasca peristiwa Agustus 2025 yang lalu. Nah ini CCTV-nya ya polisi sendiri menyebut ada 80 rekaman yang bisa mereka kumpulkan. Tapi hingga hari ini polisi belum bisa menangkap orang-orang yang dimaksud gitu. Nah oleh karena itu di satu segi ketika tentara mengambil alih kasus ini lalu menangkapnya, ini membuat semua jadi ambiar gitu. Ambiarnya apa gitu? Pertama adalah ini bisa juga dimaknai sebagai kritik terhadap polisi. Oh yang kayak begini aja kok butuh lama banget gitu loh. Yang tidak memiliki kecakapan di bidang penyelidikan kayak kita pun, kita udah bisa merasa dengan kemampuan polisi yang selama ini begitu cepat ya melakukan penangkapan 3 hari udah lebih dari cukup. Bagi mereka untuk menangkap ini kan mudah ya. Nomor polisinya kentara banget. Wajah pelakunya kentara banget. Ya kan? Bajunya kentara banget. Larinya kemana? Kentara banget. Ada semua. Ya. Kentara. Jangan salah dengar. Inilah. Ya. Tanda-tanda akhir puasa ya begini nih ya. Telinga pun salah dengar ya kan. Nah iya, kerisara. Nah jadi itu udah terlalu mudah gitu. Tapi udah berapa ini? Udah berapa? 4 hari ya? Sejak peristiwa itu 5 hari justru. Sejak peristiwa itu enggak juga ya. Prosesnya udah diketahui oleh polisi, tapi penangkapan terhadap orangnya itu enggak juga bisa dilakukan oleh polisi. Jika benar pernyataan tadi disampaikan oleh Bung Ebet, nama yang disebut oleh pihak TNI dan polisi itu adalah berbeda, itu artinya masih ada orang di luar nih yang seharusnya segera ditangkap oleh polisi karena orang ini berbeda versi dengan apa yang ditangkap oleh TNI gitu. Ada berapa tuh yang berbeda nama? 2 atau 3? 2. Kita tunggu nih. Yang 2 ini yang tidak disebut oleh TNI akan ditangkap apa enggak oleh polisi gitu ya. Dan sedikit agak melebar kawan-kawan sekalian, inilah yang selalu membuat saya makin yakin bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan Pak Sigit sebagai Kapolri gitu. Ini makin memperkuat saya. Hal yang semestinya mudah jadi sulit. Hal yang sulit jadi mudah. Saya kira nggak ada sejarah polisi di era reformasi ini, Kapolri ya,
yang menangkap orang dalam hitungan hari, ribuan orang tuh gak ada. Kecuali Pak Sigit. Dan gak ada juga presiden di era reformasi ini yang menangkap aktivis lebih dari 1.000 orang. Kecuali di zamannya Pak Prabowo. Gak ada juga. Gitu. Ini gak keras ya, ini biasa-biasa saja ya. Ini biasa-biasa saja ini ya. Di numbal 500. Iya. Jalan kaki masih aman lah. Iya, jaga siapa lah ya. Ini masih biasa aja. Karena ini sudah biasa saya sebutkan. Ini menurut saya yang membuat saya nggak bisa lagi dipertahankan Pak Sigit ini. Beliau lebih tepat menurut saya jadi politisi ketimbang jadi Kapolri gitu loh. Makanya saya pernah mengusulkan tuh, beliau itu cocok kalau membentuk partai baru bersama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ketua partainya, beliau sekjennya gitu loh kira-kira tuh. Itu lebih cocok karena kalkulasinya politik, bukan kalkulasinya adalah betul-betul profesional sebagai aparat penegak hukum. Kan kalau belajar dari kasus ini, dugaan saya bukan polisi nggak bisa, tapi nggak mau. Gitu. Kenapa tuh kemudian menganggap? Itulah yang saya sebut tadi, cara berpikirnya politik, bukan cara berpikirnya aparat penegak hukum. Dia lihat dulu politiknya gimana, ininya begini, begono. Coba Anda bayangkan tuh, ya polisi bergerak setelah ada perintah dari presiden dan itu disampaikan oleh Kapolri. Saya diperintahkan oleh presiden. Ampun dah. Anda nggak usah diperintah oleh presiden pun ya jelas ini tindak pidana. Anda harus kejar tuh pelakunya siapa gitu. Tugas. Loh ini harus mendapat perintah presiden dulu. Mestinya Anda malu urusan yang kayak begini harus nunggu dulu perintah dari presiden baru bergerak gitu. Tapi langkah tentara yang juga ya melakukan penyelidikan lalu menetapkan tersangka juga nggak benar juga itu. Itu yang saya sebut ambiar. Kita ketemu dari sisi-sisi yang berbeda dengan situasi yang sama-sama sebetulnya nggak bisa ini dipahamkan ya, apalagi dirasionalisasi itu. Satu aparat yang mestinya bekerja lambat, ada aparat yang mestinya tidak dimintai tanggung jawabnya bergerak cepat gitu loh. Yang dimintai tanggung jawab menyelidiki kasus ini ya polisi, bukan TNI. Makanya aneh kalau TNI yang langsung melakukan proses penyelidikan. Padahal ini bukan tugas dan kewenangan mereka. Lebih-lebih kalau sudah polisi menyatakan kami sudah menanganinya. Itu kan sama seperti di dalam proses penyelidikan di tingkat pidana korupsi. Kalau Kak Jaksa mengatakan kami sudah menangani kasus ini, aparat penegak hukum yang lain itu tidak masuk. Kecuali jaksa mengatakan kami udah gak mampu, diambil alih oleh KPK, kan kira-kira gitu. Polisi sudah menyatakan kami akan melakukan proses penyelidikan terhadap kasus ini, tentara masuk. Kecuali, kalaupun mau kita paham-pahamkan ya, kecuali satu, nyata-nyata yang melakukan itu adalah anggota militer, nyata-nyata. Bagaimana memastikan bahwa yang melakukan itu adalah anggota militer? Ketika yang melakukannya dia pakai pakaian militer. Itu tanda bahwa yang melakukan itu adalah anggota militer. Dalam konteks kayak begini, kita masih bisa memahami kalau TNI langsung melakukan proses penyelidikan. Itu pertama tuh. Yang kedua, kejadiannya terjadi di lingkungan TNI. Mungkin di markas TNI atau di markas ini, di markas itu. Bisa asumsi kita mengatakan TNI melakukan proses penyelidikan. Dua pengecualian ini, kalaupun kita buat pengecualian loh ya, ini pun kalau kita buat pengecualian, sama sekali gak berlaku. Dua yang terekam CCTV itu jelas-jelas tidak memakai atribut militer. Dia memakai atribut sipil. Kan? Yang kedua, peristiwanya jelas-jelas jauh dari lingkaran yang disebut dengan wilayah tentara. Kan itu di jalan umum. Maka berdasar apa tiba-tiba TNI melakukan proses penyelidikan? Oh karena di media sosial disebut-sebut itu TNI. Mosok ya berdasarkan disebut di TNI mereka melakukan proses penyidikan? Nanti kalau ada orang yang ayamnya hilang, gitu, TNI juga mau nyari orangnya siapa yang melakukan.
Ada orang kehilangan mobil. Lalu TNI juga akan melakukan proses penyidikan berdasar karena ada asumsi bahwa yang mencuri itu adalah oknum tertentu dari pihak TNI. Lalu TNI akan melakukan penyelidikan juga? Kan enggak juga. Logikanya itu sederhana. Kalaupun TNI masuk, ya kalau ya, lagi-lagi ini membuat kalau. Biarkan polisi dulu melakukan penyelidikan, lalu polisi menemukan orangnya, menetapkan tersangkanya, proses peradilannya ataupun nanti dilakukan di mahkamah militer. Tapi itu setelah ditetapkan oleh polisi bahwa yang melakukan ini adalah si A, si B, dan si C, dan mereka adalah oknum dari kesatuan tertentu dari militer gitu. Itu pun kalau mau dipahamkan. Tapi bagaimana pendekatan hukumnya? Kalau kita pendekatan hukumnya mungkin sudah dijelaskan dari tadi oleh Bung Tenri, oleh Romo maupun Bung Ubed ya. Secara ketentuan orang yang diadili di mahkamah militer itu adalah orang yang melakukan kesalahan dalam praktek militer. Dan itu bisa logik gitu loh. Tapi seseorang yang melakukan tindak pidana tanpa kecuali, ya harus diadili di peradilan umum. Tanpa kecuali. Nah ini peristiwanya peristiwa pidana umum. Ya kan? Ya korban adalah masyarakat umum. Pelakunya memang diduga sebagai oknum TNI. Diduga ya. Gitu. Dan oleh karena itulah kemudian pemberlakuannya harus dilakukan melalui proses peradilan umum. Lalu pertanyaannya kenapa TNI buru-buru masuk? Nah ini, ada apa ini? Sebab tidak ada hajat yang kuat ya untuk tanda kutip ya meminta mereka terlibat di dalam proses baik penyelidikan apapun, apalagi penyidikan. Nggak ada. Nggak ada tuntutan yang kuat terhadap itu. Gitu. Nanti ada lagi oknum tentara berkelahi di pasar, ya kan? Bersama dengan teman-temannya yang sipil. Si sipil diadili di peradilan umum, si militernya nanti diadili di dalam peradilan militer untuk kasus yang sama. Sama-sama mukulin orang, satunya oknum TNI, satunya oknum sipil. Gitu. Masa peradilannya di dua peradilan yang berbeda. Uniknya lagi menggunakan KUHP yang sama. Peradilannya beda, KUHP-nya sama. Kan lebih uniknya lagi itu. Nah oleh karena itulah ya tugas presiden sekarang ya ini tugas presiden tuh untuk memastikan bahwa orang-orang ini dibawa ke peradilan umum. Ini tugas presiden. Jadi kalau tadi presiden sudah telepon Pak Kapolri untuk melakukan proses penyelidikan, ini saatnya Presiden menelpon Panglima TNI ya, untuk meminta supaya 4 orang ditetapkan sebagai tersangka itu serahkan kepada polisi supaya diproses di peradilan umum. Nah itu tugas Presiden tuh. Bung Rey optimis kalau ada perintah seperti itu kira-kira. Enggak optimis saya. Presiden kita ini mikirnya cuma MBG sukses kan. Ini yang soft ini yang biasa-biasa aja lah. Ini nggak ada yang keras-keras loh ini ya. Ini yang biasa-biasa aja, ini nggak ada yang keras-keras loh ini ya. Nah, presiden kita ini mikirnya cuma MBG kok. Mikiran berbangsa. Nah, saya mau akan ke situ tuh. Oleh karena itu pertanyaannya, apakah ini akan mereda? Setelah semua kelihatan terlibat kan. Presiden telepon Kapolri, TNI langsung bergerak. Ya kan, ketua-ketua partai mengecam, Komnas HAM mengecam, ya Menteri Hukum dan HAM juga mengecam, semua itu terlibat. Apakah ini satu isyarat bahwa praktik yang seperti ini nggak akan terjadi di masa yang akan datang? Jawaban saya tidak. Justru yang saya khawatirkan itu dengan berlomba-lomba para pejabat negara sekarang apa istilahnya itu ya mengadvokasi kasus ini. Justru awal dari kemungkinan akan terjadi berulang-ulang gitu loh Pak. Kenapa gitu?
Karena udah pakai logika algoritma. Sekarang ini kita udah melihat semacam kebiasaan. Satu peristiwa yang tiba-tiba viral, ditanggapi semua orang, itu tidak dengan sendirinya menghentikan praktek yang sama akan tidak terjadi. Yang ada ia akan berulang. Yang menarik bagi saya dan itu memiriskan adalah publiknya makin hari makin menurun sikapnya sehingga prakteknya akan berjalan seperti sesuatu yang normal. Makanya sebelum tadi kita berbicara, kita mengingatkan kita ini santai-santai aja lah ya, gitu. Karena nggak ada jaminan praktik yang kayak begini nggak akan berhenti. Itu yang saya sebut tadi. Alih-alih berhenti, saya memiliki feeling justru ini akan berulang-berulang saat dimana nanti masyarakatnya makin sepi untuk menanggapinya gitu. Orang udah lama-lama orang melihatnya, oh biasa saja. Gitu. Contoh konkret tuh peristiwa Agustus 2025. Semua pejabat negara, semua DPR, ibaratnya nih bahasa kita nih, udah ampun-ampunan deh. Ya kan, tobat dah, kami nggak kayak kemarin lagi, akan berubah kata dia. Kan kira-kira gitu lah ya, bahasa ininya gitu. Bahasa jalanannya lah ya, tobat dah gua nggak akan kemarin-kemarin, gua nggak sombong-sombong lagi lah. Tobat gua aja. Enggak hitungan bulan bung. Yang buat pemicu ya, kontroversinya itu, sekarang duduk lagi jadi Ketua Komisi 3, salah satunya malah diangkat lebih tinggi jadi Hakim Mahkamah Konstitusi, perilaku ngecam masyarakatnya jalan terus, ya kan, mengawasi pemerintahnya kagak ada, BOP monggo, RAT monggo, ya kan, MBG udah dibilang di mana-mana keracunan jalan terus, nggak ada yang berubah. Dan akhirnya seperti yang saya sebut tadi, sikap publiknya makin hari makin sepi. Nggak ada lagi yang menggugat. Loh kok dia kan pernah kemarin diberhentikan atau diberhentikan sementara karena pernyataannya, kok sekarang jadi ketua komisi lagi. Kan nggak ada orang yang menggugat lagi. Dia kan dulu diberhentikan dari ketua DPR, wakil ketua DPR karena pernyataan yang kontroversi. Loh kok malah naik jabatan jadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Nggak ada yang ribut lagi. Ini udah sifat dari algoritma itu gitu loh. Ribut di awal, berulang lagi, dia makin sepi. Dan oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, saya nggak merasa bahwa ini akan berhenti di sini. Jangan-jangan ini adalah permulaan yang disikapi secara umum, secara negatif oleh semua orang, tapi akan berulang dan pandangan publik terhadap ini hari demi hari menganggap itu peristiwa yang biasa gitu. Oke. Apalagi kemudian muncul lagi pidatonya Pak Prabowo. Apa itu? Itu para pengamat-pengamat itu akan kita tertibkan. Duh. Ya kan? Aku kan bukan pengamat. Ya. Saya ini oposisi. Makanya saya oposisi saya bilang untuk menghindari kata pengamat itu. Kita udah punya feeling pengamat bakal ditertibkan nih. Ya kita oposisi deh, ya gitu ya kan. Tapi kata pengamat itu kan berulang semiliar dengan kata anti asing itu. Dan itulah yang kita lihat sekarang kan, begitu kata pengamat dan anti asing itu berulang-ulang oleh Pak Prabowo. Nah udah ada serangan nih. Selios itu siapa? Dananya dari mana saja? Ini dan udah mulai. Sekarang kita baca dan sebagainya gitu. Udah kelihatan tuh. Nah itu satu. Nah yang kedua, saya juga tidak melihat bahwa Pak Prabowo ini punya sensitivitas terhadap apa yang disebut dengan satu, kebebasan berpendapat, dan yang kedua adalah hak asasi manusia. Coba kita cek kawan-kawan sekalian ya. 1,5 tahun lebih Presiden Prabowo berkuasa, dan salah satu kegiatan yang paling terkenal di masyarakat itu adalah berpidato. Salah satu kegiatannya yang paling terkenal itu adalah berpidato. Coba dicek berapa kali beliau berbicara 2 tema. 1, berapa kali beliau berbicara tentang jaminan kebebasan berpendapat, dan yang kedua adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bila Anda bandingkan dengan satu kata, ante asing, dan yang kedua adalah
MBG. Kita akan dapat rumusan. Bahkan boleh jadi presiden berbicara tentang jaminan hak asasi manusia dan juga jaminan kebebasan berpendapat itu nggak lebih dari hitungan jari, 5 jari. Sementara beliau berpidato tentang anti asing, pemantau, pengamat, ya. Lalu juga berbicara tentang MBG sudah puluhan kali. Itu artinya apa? Artinya Presiden Prabowo nggak punya sensitivitas pada 2 isu ini. Dan oleh karena itulah saya merasa bahwa situasi ini nggak akan berhenti sampai di sini. Akan terulang lagi, mungkin sifatnya bukan lagi penyiraman, boleh jadi. Tapi hal-hal lain yang kita nggak tahu. Modelnya seperti apa ya. Dan seterusnya itu. Nah terakhir kawan-kawan sekalian, oleh dan karena itulah saya hanya bisa menyerukan kita semua di gerakan masyarakat ini nggak bisa tidak harus bahu-membahu. Nggak ada yang menolong kita kecuali kita sendiri. Jangan, lagi-lagi saya mau mengatakan, jangan berharap para politisi seperti sekarang akan bersikap kalau ada peristiwa yang sama gitu menurut saya. Tiba-tiba presiden telepon Kapolri lah, lalu Menteri Hukum bicara lah, ya, lalu Menteri Menteri Koordinator Pak Yusril juga ikut bicara lah, jangan lagi berharap. Jadi harus ada penguatan di antara kita, saling jaga, saling dengar, saling lihat, saling berbaris di dalam barisan oposisi, kira-kira begitu. Itulah pentingnya Bung Tenri oposisi itu, supaya ada barisan yang saling menjaga. Jangan tercerai-berai, sebab gak ada lagi nih kawan-kawan sekalian. Jangan berharap Ketua DPR akan bicara lagi, enggak. Tapi jangan berbaris. Jangan harap Pak Dasko juga akan berbicara lagi, jangan. Sipil harus bantu sipil. Masyarakat harus bantu masyarakat. Ya, yang kita kenal rakyat, jaga rakyat. Oposisi, jaga oposisi.